Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini gue akan ngajak ngobrol-ngobrol sama rekan kerja gue. Nama siapa mbak? Namanya Khalifah. Panggilannya? Oli. Sok-sok nggak kenal aja, padahal teman kerja. Jadi gue tahu sebenarnya panggilannya Olive. Cuman ya biar direkam aja. Gue semuanya tahu. Karena tema ini adalah teman ngobrol. Gue akan ngobrol dengan siapapun yang pengen gue ajak ngobrol. Karena setiap orang punya pengalaman, setiap orang punya kisah, dan kisah itu bisa kita bagi ke semua orang. Kali aja yang bermanfaat dan bisa menginspirasi sih. Cuman mungkin aja ada pelajaran yang bisa diambil dari hidupnya Mbak Olive. Kurang lebih gitu ya. Iya. Kurang lebih ya. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun jaraknya nggak sampai 1 1 meter. meter, tapi saya pakai masker double. Mudah-mudahan kita sama-sama saling melindungi lah, karena kita tahu kondisi pandemi ini ya sungguh sangat mencemaskan. Jadi untuk menjaga semua itu ya dari kita pribadi. Mbak Olive. Iya, Pak Fahri. Kenapa? Mau tanya apa? Oh enggak lah. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Baik ya. Baik. Sok-sok kayak di ini aja video-videonya, padahal ya pernahnya gitu juga setiap harinya. Karena direkam aja. Dijaga formal. Oke, dia seorang fisioterapis. Sebelum fisioterapis, kamu kuliah di Sebelum fisioterapis tuh aku sekolah SMK perawat. SMK perawat. Iya. Kenapa kamu dari SMK perawat ke fisioterapis? Kenapa nggak kamu lanjutkan ke profesi sebagai perawat? Sebenarnya ada keinginan buat lanjut jadi perawat, cuma lebih kayak pengen mencoba hal baru, tapi tetap di jalur kesehatan gitu. Cuman kayak aku tuh lebih ke kayak penasaran aja. Penasaran sama? Udah tahu nih kerjanya kayak gini. Terus waktu itu kan kebetulan lulus SMK tuh aku nggak langsung kuliah, sempat kerja juga tuh 2 tahun. Nah selama aku kerja itu aku udah sering bantuin teman-teman aku yang farmasi, analis, dokter juga kan sering aku asistenin, jadi aku sedikit banyak udah tahu. Nah cuma ada satu nih yang belum pernah aku tahu, ya fisioterapi. Makanya berawal dari penasaran, coba-coba, kebetulan lolos juga di fisioterapi. Kok enggak, maksudnya kan banyak bidang kesehatan. Apa kan kamu kalau mungkin ya di tempat kerja kamu bisa nemenin jadi perawat, terus jadi nemenin asistenin dokter, bantuin apoteker. Tapi kan ada tenaga kesehatan yang lain seperti ortotik prostetik yang buat kaki palsu, terus terapi bicara yang membantu buat bicara, okupasi terapi, akupuntur malah. Kenapa kamu memilih fisioterapi? Kan masih banyak bidang-bidang yang lain. Misalkan kalau kamu bilang, aku belum tahu fisioterapis, pasti kan banyak juga bidang-bidang yang belum kamu tahu. Kenapa fisioterapis? Sebenarnya kalau bisa dibilang sih awalnya coba-coba. Kebetulan karena waktu itu keterimanya di kampus yang dekat rumah juga, di situ waktu itu aku pilih 2 jurusan, perawat, fisioterapi. Tapi yang pertama aku pilih fisioterapi dan alhamdulillah lolos di fisioterapi. Akhirnya setelah itu aku baru tuh cari tahu fisioterapi itu apa sih. Aku awal masuk kuliah itu sebenarnya nggak tahu fisioterapi itu kayak gimana karena yang aku tahu tuh kayak ya fisioterapi itu ngurusin orang stroke gitu. Tapi setelah aku masuk kuliah, aku cari tahu lebih dalam lagi fisioterapi, ternyata keren. Ternyata keren karena direkam ya? Karena direkam? Enggak? Cerita ini tuh karena yang rata-rata gitu teman aku bilang kalau kenapa mereka masuk fisioterapi disuruh orang tua. Oke. Aku sendiri nggak dia nyuruh. Aku sendiri yang mau jadi fisioterapi. Enggak sih Kak, karena aku pikir kamu mau kuliah dekat rumah. Dekat rumah itu ada 2 pilihan, fisioterapis sama perawat. Kamu udah pernah masuk perawat, kayaknya kamu mau mencoba fisioterapis, ya udah kamu fisioterapis. Iya sih, awalnya kan lebih ke penasaran. Iya nggak sih? Coba-coba masuk ke situ dan tahu fisioterapi. Iya, cuman kamu misalkan kamu bilang, oh aku bangga sama fisioterapis, bener. Bangga sih Kak. Bangga sekarang, tapi pas lagi saat sebelum kamu mengenal profesi fisioterapis, kamu bener-bener, wah aku pengen jadi fisioterapis. Apa karena, wah di sana ada kampus, pilihannya 2, fisioterapis sama perawat, ya udah deh aku pilih fisioterapis aja. Atau yang kedua? Aku lebih ke awalnya ya. Awalnya karena ya itu sebenarnya pilihannya ada 4 di sana. Oke, tambah lagi. 2. Oke, yang 4 tuh apa? Analis lab ya? Analis, perawat,
bidang fisioterapi. Oke. Jadi fisioterapis menang dari 4 bidang ini. Kalau bidangnya Iya. jadi 10, mungkin fisioterapis yang menang. 10 apa dulu? Kalau Nggak yang bisa lain kan? udah aku tahu, mungkin fisioterapi tetap yang menang. Oke. Tapi jauh sebelum itu kamu orang seperti apa sih sebelum jadi fisioterapis, ataupun saat kecil dulu kamu orang seperti apa dan kehidupan kamu seperti apa sih? Aku tuh tipikal orang yang kalau dibilang nggak mudah putus asa, penasaran sama mau mencoba hal baru sebenarnya. Kayak gitu. Kayak sebenarnya kalau diceritain perjuangan saat kuliah aku juga panjang banget di situ tuh. Aku tuh waktu itu kuliah sambil kerja. Oh gitu. Iya. Di Alfamart. Oh bukan ya. Kamu ketawa sih? Kok dia apa? Ya siapa tahu. Siapa tahu itu kan dia sebuah pekerjaan yang menghasilkan juga. Iya enggak, waktu itu kan kebetulan karena aku SMK perawat, aku udah kerja sana sini tuh sebelumnya 2 tahun tuh sama 2 tahun itu. Dan kebetulan aku ketemu sama dokter gigi. Nah, di situ aku jadi asisten dokter gigi, lebih ke asisten dokter gigi. Kerjanya malam, jadi bisa aku sambil sama kuliah aku. Jadi kamu pagi kuliah, malam kerja Iya, gitu. kebetulan kuliah kan reguler. Ya jamnya jam kuliah biasa, malamnya aku kerja. Itu selama 4 tahun kuliah, aku kayak gitu, kuliah sambil kerja. Hebat. Itu emang karena beban ekonomi kamu kah, apa kayak pengen kamu kerja aja? Gimana ya kak? Karena sebelum aku kuliah itu kan aku udah kerja, jadi aku merasa kayak oh aku bisa nih ngongkosin diri aku sendiri tanpa minta ke orang tua kayak gitu. Jadi pas aku kuliah pun aku kayaknya gak bisa nih kalau aku nggak kerja gitu, karena sebelumnya aku udah bisa mencari uang sendiri gitu. Jadi kayak lebih kayak ke beban diri sendiri aja sih gitu kak kalau aku minta ke orang tua. Jadi aku berusaha buat memenuhi kebutuhan sehari-hari aku ya dari aku sendiri. Wah hebat. Oh berarti karena kamu sebelum lanjut kuliah ke perkuliahan, Iya. tadi kan kamu nganggur bukan nganggur ya, lulus itu ada 2 tahun kamu benar-benar kerja, terus kamu memutuskan kuliah pasca kamu 2 tahun kerja gitu. Iya. Tapi saat kamu kuliah dan kerja, kan kerjaan kamu sama kuliah kamu nih berbeda ya. Kamu sebagai asisten dokter gigi dan kamu kuliah sebagai fisioterapis, kan itu 2 bidang yang berbeda. Beda. Terus kamu menyikapinya seperti apa? Kamu ada perbandingan gak? Kayaknya aku lebih enak jadi profesi aku sebelumnya atau profesi aku sekarang. Nah itu tuh ada muncul. Jadi aku tuh kadang suka masih labil gitu kan Kak. Jadi saat aku di kuliah perkuliahan, karena emang belum sepenuhnya tahu dunia kerja fisioterapi, hanya teori praktek gitu kan. Dan aku sudah tahu dunia kerja perawat tuh kayak gimana. Aku tuh kadang kalau pas lagi kerja nih jadi asisten dokter gigi, oh ternyata seru juga ya jadi perawat gigi kayak gitu. Terus karena aku lebih mengenal perawat giginya ketimbang fisioterapinya, jadi kayak aku jangan sampai nih aku salah jurusan gara-gara aku berpikir kayak gitu. Sampai akhirnya aku mematangkan lagi dan meyakinkan diri aku, oh fisioterapi aja, pokoknya harus fisioterapi. Sempat sih kepikiran kayak gitu. Ya soalnya kan ya kamu bekerja di bidang yang berbeda, di bidang menjadi perawat gigi atau perawat yang membantu mengasisteni dokter gigi, dan kamu kuliah fisioterapis. Itu kan walaupun sama-sama di dunia kesehatan, tenaga kesehatan, tapi kan 2 bidang yang berbeda gitu loh. Jadi mungkin ya ada asumsi, wah enakan jadi ini atau enakan jadi itu kan. Mungkin sebagai pribadi kamu punya perbandingan sendiri saat melakukan itu. Tapi kamu terlahir dari keluarga yang seperti apa sih? Kalau aku terlahir dari keluarga yang sederhana sih Kak, dan mendukung semua apa yang aku inginkan gitu. Cita-cita apa yang aku mau, dan orang tua aku sebenarnya mendukung. Tapi aku tuh selalu berusaha untuk nggak merepotkan mereka gitu. Dari kecil kamu berusaha nggak merepotkan mereka? Iya. Dari bayi kamu cebok sendiri? Yang dari bayi. Enggak ya? Ya, terus? Kalau dari bayi ya tetap aku tuh ngerasa 9 tahun sekolah aja tuh nggak tahu deh. Aku udah ngerepotin mereka banget gitu. Jadi gimana caranya aku kuliah tapi nggak begitu merepotkan mereka, walaupun mereka masih mendukung sih dalam moral material, masih mendukung dari itu semua gitu. Tapi tetap aku tetap berusaha mempush diri aku biar aku nggak merepotkan sepenuhnya gitu. Oke. Tapi
mulai kapan kamu merasa kamu merepotkan orang tua? Sadar ya. Sadar itu pas aku kerja. Pas kamu kerja, Lulus SMK. pasca kamu sekolah di SMK Iya. keperawatan, kamu kerja, Di situ aku sadar karena sadar untuk selama ini ternyata aku merepotkan orang tua aku, bergantung sama orang tua, kayak ya gitu, gimana sih kehidupan anak-anak sekolah gitu kan, semuanya harus minta sama orang tua, kita sakit juga orang tua yang ngurus kayak gitu. Terus aku mulai semenjak kerja itu mulai tersadar, oh aku semua gimana caranya kalau aku tuh nggak selalu merepotkan mereka gitu. Kok Gitu sih. pinter sih, kok apa namanya cepet banget dewasanya sih. Maksud aku Terlalu yang cepat. untuk di usia pasca lulus SMA kan pasti kan dia masih banyak lah Siapin. tuntutan ke orang tuanya, mau dibeliin inilah, mau beliin itulah, kuliah perlu bayar ini itu. Terus kamu pengalaman apa yang menyebabkan kamu, wah saya kayaknya harus berjuang sendiri nih tanpa harus apa namanya membebani orang tua secara finansial mungkin ya. Iya. Apa pengalaman apa yang membuat kamu seperti itu? Gimana ya Kak, kalau sebenarnya kadang suka kepikiran juga sih saat aku lulus SMK, kadang suka membandingkan aku dengan teman-teman yang lain. Mungkin secara keseluruhan aku lebih ngelihat, oh enak ya teman-teman aku semuanya serba ada gitu, apa yang mereka butuhkan selalu diturutin sama orang tuanya, pokoknya bergantung sama orang tua gitu. Tapi di sisi lain kadang aku suka melihat juga, jadi kayak aku ingat kalau hidup itu kan nggak melulu selalu lihat ke atas, dan sesekali kita harus lihat ke bawah. Kadang aku juga lihat ada juga anak seumuran aku saat itu yang mandiri, ada yang mereka udah nggak punya orang tua kayak gitu, terus harus menghidupi kehidupannya dia sendiri, berjuang sendiri untuk dirinya, bahkan ada yang punya adik gitu kan, harus menghidupkan adiknya juga. Jadi kadang aku dari situ tuh lebih kayak tersentuh gitu, oh dia aja dengan keterbatasannya bisa untuk menghidupi dirinya dia, kenapa aku yang ibaratnya semuanya serba ada sebenarnya Kak, cuman aku gimana dengan yang ada ini, tapi aku nggak bergantung gitu sama itu Kak, aku bisa sendiri juga gitu dengan kemampuan aku saat itu. Wow, Gitu. hebat sih. Maksudnya untuk seumuran lulus SMA tuh 18 atau 18 tahun ya? 18 tahun. 18 tahun 18 kamu tahun. punya pemikiran seperti itu ya lu apa hebat lah, maksudnya nggak banyak orang punya pemikiran kayak gitu, bahkan saya sendiri pun nggak gitu. Saya ya gitulah. Mungkin ini sesi kamu jadi saya tidak bisa menceritakan lebih jauh. Next, selanjutnya Kakak, berarti aku yang nanya. Terus pengalaman apa yang ngebuat kamu nih jatuh cinta sama profesi fisioterapi? Jatuh cinta ya. Atau kamu nggak jatuh cinta sama profesi? Kalau dibilang nyaman sih nyaman aku di sini. Cuma kalau dibilang aku masih mencari jati diri aku juga masih Kak. Karena fisioterapi itu kan gak cuma satu. Ada pediatri, muskulo, neuro dan lain sebagainya. Oh ini pendekatan ilmunya gitu ya? Iya. Aku tuh kadang masih mencari-cari aku nih ke arah mana gitu Kak. Tapi seiring berjalannya waktu aku udah pernah di pediatri, muskulo, sport sekarang. Kok aku suka semuanya ya? Berarti aku jatuh cinta berarti kan sama fisioterapi. Terlalu berlebihan ya, cuma nggak apa-apa lah. Judulnya fisioterapi banget. Momen kenakalan apa yang kamu pernah lakukan dan membuat kamu sangat malu dan jangan sampai ketahuan orang tua lah kasaran? Ini harus diceritain. Ya biar ngejual aja walaupun gak ada yang nonton. Momennya, aku pernah backstreet Backstreet sama mantan. sama mantan. Iya. Menurut aku Oh itu memalukan kalau Backstreet itu menurut kamu? Iya, kenapa nggak aku bilang aja gitu Kak? Kan aku bisa bilang, tapi kenapa aku memilih backstreet? Karena itu tersimpan banyak cerita di balik itu semua. Nggak untuk di sini. Oke. Nggak untuk di publik.
Kenapa emang? Ya nggak apa-apa. Enggak, kita seru-seruan aja. Sambil ngobrol, Bisa. sambil bertukar pikiran, ya kan. Terus mendengarkan pengalaman kamu. Siapa tahu pengalaman kamu ya, memang kayak tadi nih, kamu punya apa kedewasaan saat berpikir, bahkan di usia yang masih belia lah. Usia 18 tuh masih labil lah, masih labil, Iya, Bang. masih menentukan jalan hidupnya mau A, B, C dan segala macam. Tapi di saat itu kamu sudah punya kedewasaan buat mengambil sikap bahwa wah, saya harus benar-benar berjuang dengan apa yang saya bisa, dengan meminimalisir pengeluaran finansial dari orang tua untuk pendidikan kamu. Itu kan ya cukup dewasa lah untuk umuran segitu. Dan sekarang kamu sudah menikah? Sudah. Gimana menikah? Enak? Enaknya sedikit. Sisanya? Enak banget. Wow. Cepetan yang belum nikah ya. Buruan. Aduh, belum punya anak bos ini bos. Doain ya. Kenapa kamu bilang enak sedikit terus enaknya banyak banget? Iya. Sisanya banyak banget. Ya enak banget lah Kak. Gimana ya? Karena sebelumnya kita kan Proses apa enak? Enak tuh proses apa? semuanya pokoknya. Semuanya. Kayak sebelumnya kita apa sendiri, sekarang berdua gitu. Oke. Kayak punya dua kepala sekarang. Jadi kalau mau ngambil keputusan tuh nggak bisa berdasarkan ego sendiri, tapi harus dikomunikasiin ke pasangan. Terus kapanpun kita ada keluhan, kita ada teman cerita gitu. Apalagi kan menghabiskan waktu lebih banyak itu kan kayak di rumah ya. Sebelum tidur, pas bangun tidur, jadi kita ketemunya pasangan kita kayak gitu. Enggak bosan atau belum bosan? Jangan dong. Jangan kok. Enggak. Maksud aku, wah saya nggak bilang nggak bisa menyindir gender ya, tapi kebanyakan, misalkan kamu sebagai cewek atau wanita kan egonya lebih tinggi ya, jadi kepengennya tuh banyak. Bukankah dari dua kepala itu malah menyulitkan kamu mengambil keputusan? Justru ini kalau menurut aku itu tantangannya Kak. Tantangan Gimana? gimana? Jadi gimana aku berusaha untuk menahan ego aku itu. Kadang sih kalau lagi kepikiran, ih kok aku kayak nggak kayak dulu gitu kan. Kalau dulu kan semuanya serba aku gitu kan. Iya. Yang penting aku ego banget gitu. Tapi sekarang tuh kayak nggak bisa kayak gitu. Kayak kita lebih menghargai pasangan kita sih Kak. Gitu. Lebih menghargai pasangan. Selama kamu yang menikah ini, yang masih belum lama ya, baru berapa bulan kamu ini? Maret aku, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oh, sebelum pandemi lah. Pas pandemi lagi Booming ya, booming banget. Baru booming. Aduh, itu mantap kalau diceritain. Apa hal yang menurut kamu, kan ada sisi baik, ada sisi buruk. Sisi buruk atau sisi nggak enak lah saat menikah, atau saat sendiri itu apa perbandingan? Saat aku sendiri aku bisa bla 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 segala macam, tapi saat nikah aku nggak bisa itu. Oh, kalau kayak gitu sih sebenarnya ada. Kayak misalkan saat sendiri kita mau jalan-jalan kemana, bisa paling ya terbentur di izin orang tua gitu kan. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya kita kemana-mana harus sama pasangan. Gitu. Oke. Kayak gitu. Sebenarnya pengen melanjutkan, tapi cukup sekian dulu lah ya. Udah ada yang udah pasti di depan. Sip, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.